Halo, selamat pagi. Semoga suara saya dapat didengar dengan baik di tempat teras-teras semua. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan sebelum kita berdoa bersama. Bahwasannya kita yang hadir pagi hari ini melakukan doa adalah melakukan satu panggilan yang Tuhan berikan pada kita ya. Saya kasih judul berdoa itu adalah panggilan. Panggilan buat siapa, saudaraku? Ya, yang manggil siapa? Jelas sehingga kita melakukannya dengan kesungguhan. Pada waktu kita berdoa, memang kita berfokus berdoa, tidak melakukan hal-hal yang lain, tapi terfokus bersama-sama bersahati, berdoa kepada Tuhan untuk apa yang kita gumuli, gereja gumuli, jemaat gumuli, boleh mendapatkan kemenangan. Tuhan sangat melihat sekali kesungguhan daripada orang yang dipanggil. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhannya dulu ya. Di dasar doa dari kita bisa buka di Kisah Rasul 1 ayat 14, Kisah Rasul 2 ayat 42, lalu 2 Timotius 2 ayat 15, lalu 2 Petrus 1 ayat 10. Kemarin pernah dibagikan sedikit oleh Pak Supri. Di Kisah Rasul 14 ayat 1, pasal 1 ayat 14 berkata gini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus. Dalam pagi hari ini juga panggilan Tuhan, kita sama-sama semuanya dengan tangan, kita bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama di pagi hari ini. Kita sudah lakukan doa ini di 3 tahun mungkin. Bukan satu kebetulan ada COVID, tetapi inilah situasi yang membuat kita bisa bersama-sama lepas hari berdoa, mendoakan negeri kita, dan kita boleh merasakan. Saya sangat merasakan sekali doa ini buat saya rasanya semangat, punya kerinduan setiap hari sama-sama datang ke Tuhan berdoa. Misalnya buat saya damai. Lalu Kisah Rasul 2 ayat 42 katakan gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mula-mula melakukan doa bukan main-main, tetapi mereka lakukan dengan keseriusan. Karena di sini dikatakan bertekun dengan pengajaran para rasul-rasul dan persekutuan. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan membawakan firman harus sungguh-sungguh menyiapkan sesuatunya dengan Roh Kudus. Ada pesan-pesan Tuhan Yesus, jemaat yang ada di dalamnya boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang hakiki, yang benar, yang ilahi, bukan tafsiran semata dari manusia begitu saja, tapi punya landasan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus sebagai standar daripada semuanya ini. Jadi berdoa ini, saudara, kalau kita lihat adalah dasar dari panggilan buat anak-anak Tuhan di pagi hari. Di hari ini kita boleh bangun sama-sama, kita menyambut, merespon panggilan itu, datang kepada Bapa, Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus untuk berdoa bersama. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan, saudara. Malah kita harus menjadi agent-agent daripada Tuhan Yesus, di mana kita
atlet, ataupun berkomsel, ataupun PA, mengajak keluarga kita, mulai dari rumah, anak-anak kita, membangun anak kita, meneruskan kepada teman-teman PA kita, komsel kita, gereja kita. Sehingga saudaraku, berdoa di gereja kita bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti firman Tuhan pagi hari ini dibagikan. Pada jemaat mula-mula mereka sangat bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama. Berdoa bukan sesuatu yang membuat orang tidak nyaman. Orang datang berdoa karena memang dia merasa dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bukan karena dipanggil oleh pastornya bahwa setiap hari di hari itu, di minggu itu bertugas. Malamnya dibagikan, kamu besok berdoa ini, doa itu, doa ini, doa ini. Jadi kita tidak seperti itu. Tapi karena menyambut, merespon panggilan Roh Kudus pagi hari ini. Gembala saya harap ya mengajak jemaatnya. Mengapa saya suka memberikan absensi misalnya setiap habis doa, menyemangati gembala-gembala untuk semangat mengajak jemaat untuk berdoa bersama. Sana ada mukjizat yang besar yang sedang Tuhan mau berikan kepada gerejanya. Kalau semua jemaat respon apa panggilannya Tuhan, kita pasti melihat sesuatu yang luar biasa di gereja kita. Melihat perkembangan dahsyat di gereja kita di akhir zaman ini. Lalu kita lihat firman Tuhannya lagi. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Firman Tuhan seperti itu. Di 2 Petrus 1 ayat 10 katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersanding. Ada bagian Roh Kudus, ada bagian kita. Bagian para gembala, kepala rumah tangga, panggilan bimbing, panggilan bapak-bapak di rumah tangga. Itu semua kita akan pemimpin mungkin ya. Itu satu. Hanya kali ini kita punya kesepakatan di hadapan Allah, seperti kata firman Tuhan tadi, merespon tidak hanya hari di mana bertugas, tapi memang dia di sana karena dia senang ketemu dengan Roh Kudus bersama-sama berjemaat. Doa tidak tergantung orang banyak, tidak tergantung orang sedikit. Disitulah arti kebersamaan itu. Ini firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa berdoa nggak main-main. Berdoa itu harus diusahakan begitu rupa, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus dengan ketekunan. Jadi dari semua yang kita baca ini kita mungkin bisa ambil kesimpulan seperti ini. Berdoa adalah suatu panggilan Tuhan. Tuhan Yesus juga melakukan di awal hari kehidupannya. Tuhan Yesus kasih contoh. Kita gembala-gembala, orang tua, kepala rumah tangga, siapapun dia, belajar di teladan Tuhan Yesus. Berdoa menjadi suatu kegairahan. Seperti kita pergi ke tempat pesta. Kemarin, waktu saya pergi pulang kampung memakamkan ibu mertua, saya hanya merenung, ya Tuhan. Karena begitu pentingnya, karena ibunda tercinta ini,
orang yang disayangi banyak orang datang kepada acara penguburan. Ya, hanya dalam hati, oh Tuhan, kau lebih segalanya. Kalau jemaat Tuhan seperti ini, raja segala raja di pagi hari ini terdatang luar biasa. Jadi berdoa adalah satu panggilan buat saudara dan saya. Lalu saudara, yang kedua, berdoa perlu ketekunan, perlu kesetiaan. Kesetiaan itu tidak tergantung suasana, bukan suasana ya, tidak tergantung, artinya di sini dia apapun permasalahannya, mau capek, mau mungkin tidurnya tinggal 2 jam, karena melakukan segala hal, karena dia kemarin capek sekali mungkin, ya katakan usahakan loh, berdoa itu sangat penting sih Pak. Saya beberapa hari ini sakit, saya sangat merasakan ini selalu didoakan oleh. Saya bersyukur pada waktu saya datang ke Semarang ini memang ada kerinduan ingin cepat melayani ya. Saya jatuh sakit dan saya merasakan luar biasa di hari Sabtu subuh saya mengalami mukjizat sudah. Temperatur saya bisa drop dan saya bisa naik kereta api karena teman ada yang mengatakan saya harus di CR supaya bisa pulang ke Semarang. Saya pikir nanti segera di Semarang, tapi saya melihat langsung itu malam harinya panas dan saya tahu ada doa hamba-hamba Tuhan di gereja. Jam 2 pagi mereka pulang, saya bangun, saya melihat wah luar biasa, saya bisa pulang. Jadi saudaraku, kita berdoa sekarang ini perlu ketekunan. Doa itu sangat penting setiap apapun yang kita hadapi. Kita tahu bahwa berdoa itu banyak halangannya ya. Siap-siap anak, besok nanti sekolah dan sebagainya. Yang terakhir saudara, panggilan itu harus semakin teguh saudara. Karena panggilan itu bersifat personal. Panggilan itu tidak pernah mengenal arti pensiun. Berdoa nggak ada. Berdoa pensiun nggak ada. Panggilan itu harus diusahakan. Harus direspon. Direspon apa? Direspon baik oleh kita. Di sekeliling kita mungkin dia kurang serius berdoa. Kita tetap terujungnya pada Tuhan. Itu panggilan personal masalahnya. Mungkin kita mendengar frekuensi-frekuensi yang mengganggu kita dalam kita berdoa. Kita sering dengar misalnya. Kita sering lihat. Jadi itu tidak mengganggu kita merespon apa yang Tuhan ajak. Kita lihat di Samuel 12 ayat 23 katanya begini. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa pada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Mari semuanya jemaat Tuhan yang berdoa pagi hari ini, kita menjadi agennya Tuhan. Kita pribadi dulu siapkan, responilah panggilan Tuhan di pagi hari. Sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.